Ibu yang bermental tangguh. 3 alasan kenapa menabung adalah kunci selamat dari inflasi. Sebelum lanjut, pastikan klik tombol subscribe, share, dan like dulu ya, supaya channel ini bisa bermanfaat buat lebih banyak teman-teman. Terima kasih. Dan kita lanjut deh. Apa kabar ibu semua? Moga sehat-sehat terus ya. Apa kabarnya dompet hari ini? Apakah masih bernapas dengan lega atau sudah mulai koma gara-gara harga cabai yang makin pedas, mengalahkan omongan tetangga sebelah rumah? Rasanya baru kemarin kita belanja bawa uang 100.000 rupiah, sudah bisa dapat ayam utuh 1 ekor plus sayuran buat seminggu. Sekarang cuma dapat kantong belanja kecil, dan itu pun bawang merahnya sudah pada layu sebelum sampai rumah. Fenomena ini sebenarnya bukan karena penjualnya pelit, tapi ada yang namanya inflasi. Sebuah kondisi di mana nilai uang kita makin loyo buat beli barang yang sama dari waktu ke waktu. Menurut artikel dari media nasional terkemuka, inflasi ini memang lagi jadi tantangan besar buat ketahanan ekonomi keluarga kita sekarang ini. Itulah kenapa kita harus jadi ibu yang lebih cerdas dan tangguh supaya dapur tetap ngebul tanpa harus darah tinggi setiap kali melihat nota belanjaan yang panjangnya mengalahkan antrean pembagian bantuan sosial. Inflasi itu ibarat diet yang gagal, timbangannya tetap tapi porsinya makin sedikit, alias harga barang naik terus secara umum dalam jangka waktu yang cukup lama. Masalahnya buat kita para ibu, inflasi bukan sekadar angka di berita televisi, tapi drama nyata saat kita lagi di pasar yang bikin kepala pening 7 keliling. Dulu uang jajan anak 10.000 rupiah sudah bisa bikin mereka kenyang sampai sore, sekarang baru lewat depan kantin saja, uangnya sudah ludes entah kemana. Belum lagi urusan token listrik yang bunyinya lebih nyaring dari tangisan bayi kalau pulsanya mau habis, benar-benar bikin kita senam jantung setiap hari tanpa perlu ke sanggar senam. Suaranya itu bukan sekadar pengingat biasa, tapi seperti alarm kiamat mini yang langsung bikin seluruh penghuni rumah panik mendadak. Lagi enak tidur bunyi, lagi mandi bunyi, bahkan kadang pas lagi makan mie instan terakhir sebelum tanggal muda pun dia tetap berbunyi tanpa rasa iba. Kita jadi hidup dalam ketakutan modern yang unik. Takut bukan karena hantu atau tagihan cinta, tapi karena angka kecil di meteran listrik yang terus menyusut pelan-pelan. Seperti harapan di akhir bulan, kita dituntut jadi manajer keuangan kelas dunia tanpa gelar sarjana ekonomi. Cuman modal perasaan dan kalkulator gaib yang selalu ada di dalam otak kita masing-masing. Setiap hari otak dipaksa menghitung mana kebutuhan prioritas, mana yang harus ditunda, dan mana yang cuma bisa dimasukkan ke wishlist, sambil bilang, nanti kalau rezeki lagi nggak sembunyi. Bahkan kemampuan berhitung kita kadang melebihi kasir minimarket, karena baru dengar suara dispenser menyala saja, kita sudah bisa menebak berapa rupiah listrik yang ikut menguap saat itu juga. Belum selesai urusan listrik, datang lagi drama lain yang antre, seperti episode sinetron yang tidak tamat-tamat. Harga kebutuhan pokok naiknya cepat sekali, sementara isi dompet seringkali jalannya santai seperti sedang menikmati liburan panjang. Kita akhirnya jadi manusia multitugas, pagi jadi pekerja, siang jadi akuntan, malam jadi cenayang yang mencoba menerawang apakah uang cukup sampai akhir bulan, atau harus mulai akrab lagi dengan mie dan telur. Ironisnya, semua itu dijalani sambil tetap pura-pura tenang di depan orang lain. Seolah hidup baik-baik saja, padahal dalam hati sudah bikin rapat darurat setiap malam. Kadang lucunya hidup orang dewasa memang ada di situ. Kita bisa tertawa sambil panik, bercanda sambil menghitung sisa saldo, bahkan tetap bilang aman, walau sebenarnya kondisi keuangan tinggal napas tipis. Tapi mau bagaimana lagi? Hidup terus berjalan dan kita semua seperti sudah resmi jadi atlet cabang olahraga bertahan hidup. Bedanya, medali yang didapat bukan emas, melainkan bonus kemampuan menghitung pengeluaran sampai ke recehan terkecil. Alasan pertama kenapa menabung itu kunci selamat,
adalah karena tabungan berfungsi sebagai bantalan empuk saat harga kebutuhan mendadak meloncat tanpa permisi sama sekali. Bayangkan kalau tiba-tiba harga minyak goreng naik gila-gilaan lagi. Kalau kita punya tabungan, mental kita tetap stabil dan tidak perlu ikut antre berjam-jam sambil gendong anak kecil. Menabung itu bukan tentang berapa sisa uang di akhir bulan, tapi tentang sengaja menyisihkan sedikit demi sedikit buat jaga-jaga saat badai harga datang menerjang. Satu poin penting yang harus ibu ingat adalah tabungan ini pelindung kehormatan kita supaya tidak perlu pinjam uang ke sana-sini cuma buat beli beras atau bayar sekolah. Contoh realnya adalah saat ibu punya simpanan uang receh di dalam kaleng, pas harga telur naik, ibu tidak perlu pusing 7 keliling mencari pinjaman ke tetangga. Alasan kedua adalah untuk mengamankan masa depan anak-anak kita yang biayanya juga ikut terseret naik karena efek inflasi yang tidak ada habisnya ini. Biaya sekolah itu tidak pernah ada diskon besar-besaran, malah makin tahun makin mahal, seperti harga emas batangan yang terus melonjak tinggi. Kalau kita tidak mulai menabung dari sekarang, nanti pas anak mau masuk sekolah atau kuliah, kita malah sibuk jual perhiasan atau barang berharga lainnya yang penuh kenangan. Menabung itu adalah cara kita bilang sayang ke anak tanpa harus banyak bicara, karena kita sudah siapkan masa depan mereka dengan sangat rapi dan terencana. Anggap saja setiap rupiah yang ibu simpan adalah satu langkah kecil menuju gerbang wisuda mereka kelak dengan senyum yang lebar. Jadi jangan sampai kita kalah sama keinginan belanja baju baru yang sebenarnya cuma bikin lemari makin penuh dan sesak tidak keruan. Alasan ketiga adalah ketenangan batin yang tidak bisa dibeli dengan apapun. Karena punya tabungan itu bikin tidur lebih nyenyak dan hati lebih adem ayem. Ibu pasti pernah merasa cemas kalau saldo di rekening tinggal angka 1 dengan 0 yang berderet sedikit sekali di belakangnya, sampai mau menangis rasanya. Rasa was-was itu bisa bikin kita gampang marah sama suami atau anak. Padahal mereka tidak salah apa-apa dan hanya ingin dimanja saja. Dengan menabung, kita punya rasa percaya diri bahwa apapun yang terjadi besok, kita sudah siap menghadapi tantangan ekonomi yang ada di depan mata. Keamanan finansial itu adalah bentuk cinta pada diri sendiri supaya kita tidak cepat tua karena stres memikirkan tagihan yang mengejar. Mari kita jadikan menabung sebagai hobi baru yang lebih bermanfaat daripada sekadar melihat foto liburan orang lain yang bikin kita makin iri. Menjadi ibu yang tangguh memang tidak mudah, apalagi di tengah gempuran harga yang makin tidak masuk akal bagi akal sehat kita para pejuang dapur. Kadang kita juga harus jujur kalau kita sering mengalami bocor halus karena lapar mata melihat label diskon yang sebenarnya tidak terlalu kita butuhkan saat itu. Mari kita berkaca sejenak, apakah selama ini kita sudah cukup bijak atau malah lebih sering mengutamakan gengsi daripada fungsi yang sebenarnya lebih utama. Namun jangan berkecil hati, karena tidak ada kata terlambat untuk mulai merapikan catatan keuangan dan mulai menabung meski hanya Rp1.000 sehari saja. Kita adalah jantung rumah tangga. Kalau kita tenang dan terencana, maka seluruh penghuni rumah juga akan merasa aman dan bahagia selalu. Tetap semangat para ibu hebat, karena di tangan kitalah kesejahteraan keluarga ini bermula dan akan terus terjaga sampai kapanpun juga. Demikian, terima kasih sudah mendengarkan ceritaku kali ini. Sampai ketemu lagi di cerita-cerita berikutnya. Tetap semangat ya ibu-ibu.